Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi metodologi penelitian, yaitu tentang nilai dalam uji statistik. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui tentang pengertian nilai median, modus, min, standar deviasi dalam uji statistik, dan juga penerapan atau interpretasi nilai min, median, modus, standar deviasi dalam interpretasi data. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar tentang modus. Modus atau biasa disimbolkan dengan MO itu adalah sebuah ukuran untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak terdapat pada suatu data. Nah, atau lebih singkatnya lagi, modus itu merupakan nilai data yang paling sering muncul. Nah, untuk mencari modus itu biasanya kita lihat dulu apakah data itu tunggal atau kelompok. Nah, apabila data itu tunggal, maka mencarinya itu lebih mudah dan sederhana, yaitu tinggal menghitung frekuensi terbanyak dari data tersebut. Nah, contoh, didapatkan suatu sampel, ini ada 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, 14. Nah, dari data tersebut kita sudah bisa langsung mengetahui bahwa nilai terbanyak atau modus pada sampel data ini adalah 34 karena muncul sebanyak 4 kali. Lalu bagaimana menentukan modus pada data berkelompok? Jadi nilai modus untuk data yang disajikan dalam kelompok itu tidak bisa kita temukan secara tepat. Nah, tetapi kita harus menggunakan nilai pendekatan. Nah, nilai pendekatan ini bisa kita dapatkan dengan mengaplikasikan rumus untuk mencari modus dalam data kelompok. Rumusnya itu sendiri adalah MO atau modus itu didapatkan dari TB atau tepi bawah kelas modus, kemudian ditambah dengan D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dibagi dengan D1 plus D2, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dikali C atau panjang kelas. Nah, kalau semuanya sudah dimasukkan, nanti kita bisa memperoleh nilai modus untuk data berkelompok. Selanjutnya yaitu median, atau biasanya disimbolkan dengan ME. Itu merupakan nilai tengah atau suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ketika kita menentukan median, itu kita harus melihat datanya terlebih dahulu. Apakah data itu ganjil atau genap? Karena di dalam menentukan median pada data ganjil dan genap itu digunakan rumus yang berbeda. Nah, ini adalah rumus dari jika jumlahnya data itu ganjil dan juga genap. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Nah, contohnya itu terdapat data yaitu 22, 4, 5, 5, 7, 7. Jadi di sini sudah diurutkan dari urutan yang terkecil menjadi yang terbesar. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya itu adalah ganjil. Oleh karena itu kita harus menggunakan rumus median ganjil. Nah, kita masukkan satu persatu dan didapatkan mediannya itu adalah 5. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang distribusi frekuensi. Lalu bagaimana menghitung median pada data yang sudah dibuat dalam distribusi frekuensi? Nah, ini adalah rumusnya. Selanjutnya yaitu min. Min atau rata-rata atau nilai rata-rata adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nah, biasanya nilai min ini dapat ditentukan dari hasil pembagian jumlah data dengan total keseluruhan data. Nah, untuk rumus min data tunggal itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hubungan antara min, median, dan juga modus, di mana hubungan antara min, median, dan modus ini dapat kita lihat berdasarkan distribusi data.
Jadi distribusi data ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu distribusi simetris, kemudian yang kedua adalah data yang distribusinya juling ke negatif, dan yang terakhir adalah data yang distribusinya itu juling ke positif. Nah, data yang distribusinya simetris itu ketika nilai rata-rata, median, dan juga modus itu memiliki nilai yang sama. Nah, nilai yang sama tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata, median, dan modus itu berada pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Contohnya adalah pada gambar A. Sedangkan data distribusi juling ke negatif atau biasa disebut juga dengan kemencengan negatif atau menceng kiri itu adalah ketika rata-rata lebih kecil daripada median dan nilai median lebih kecil dibandingkan dengan modus. Maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median akan terletak di tengahnya, dan modus biasanya berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan data distribusi juling ke negatif, ditunjukkan dengan gambar B. Selanjutnya, data yang distribusi juling ke positif ini yaitu jika rata-rata itu lebih besar dibandingkan dengan median, dan median itu lebih besar daripada modus. Maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median itu akan terletak di tengahnya dan modus itu berada di sebelah kiri. Nah, kurva ini biasanya disebut dengan distribusi juling ke positif. Selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran variasi. Ukuran variasi ini terdiri dari range, standard deviation, variance, dan juga koefisien variasi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama itu adalah range. Range atau rentang itu didapat dari data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, ini adalah contoh dari range, bisa dipelajari sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah simpangan baku atau biasa disebut juga dengan standar deviasi. Nah, simpangan baku ini merupakan nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data dari minyak. Nah, biasanya pangkat 2 dari simpangan baku itu dinamakan dengan variance. Nah, untuk variance nanti kita akan pelajari pada slide berikutnya. Nah, biasanya untuk simpangan baku ini disimbolkan dengan S atau SD. Untuk mendapatkan nilai simpangan baku, kita harus mengetahui data tersebut itu data tunggal atau data berkelompok, karena masing-masing data ini memiliki rumus yang berbeda. Ini adalah contoh dari simpangan baku data tunggal. Lalu di sini cara untuk menilai atau mencari nilai simpangan baku data kelompok. Nah, sebelum kita memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus, maka kita harus terlebih dahulu membuat tabel pembantu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Setelah membuat tabel, baru kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus simpangan baku data kelompok. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan tabel pembantu untuk mendapatkan nilai simpangan baku data berkelompok. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus simpangan baku data berkelompok dan hasilnya adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya yaitu variance. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa variance itu merupakan kuadrat dari simpangan baku. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Nah, biasanya simbolnya itu adalah kuadrat. Nah, ini adalah contoh. Misalnya kita mendapatkan nilai standar deviasinya itu adalah 12,12. Maka variance data tersebut adalah kuadrat dari standar deviasi, yaitu didapatkan nilai 146,9.
Nah, selanjutnya yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi ini adalah rasio standar deviasi terhadap nilai min dan dibuat dalam bentuk prosentase. Jadi hasil akhir dari koefisien variasi itu adalah prosentase. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melihat variasi data yang berbeda rata-ratanya. Nah, ini adalah rumus dari koefisien variasi beserta contohnya. Oke, ini hasilnya didapatkan 16,7%. Nah, itu adalah koefisien variasi. Nah, itu tadi tentang nilai-nilai di dalam statistik. Nanti kalian bisa terapkan ketika melakukan suatu penelitian. Semoga penjelasan kali ini jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.